Shalom, selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya hari ini, Kamis 8 Mei 2025. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus menyertai kita semua. Mengawali aktivitas kita hari ini, mari bersama-sama meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur untuk segala kasih dan penyertaan-Mu bagi kami semua. Terima kasih untuk karunia hari baru yang masih boleh kami nikmati hari ini. Karena itu, untuk memulai segala aktivitas di hari ini, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat mengerti, terlebih memahami setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami boleh mengetahui apa pesan firman Tuhan yang seharusnya kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kami telah siap, karena itu bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan menjadi bahan perenungan kita hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kitab yang dimaterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta ada keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darah-Mu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Amin. Dialah anak domba Allah. Iamo anak dombana puang matua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keraguan akan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus merupakan hal yang tak pernah selesai dipercakapkan oleh semua orang, baik oleh orang Kristen maupun oleh orang non-Kristen. Jangankan orang non-Kristen, orang Kristen itu pun sendiri
kadang-kadang muncul keraguan bahwa apakah sungguh Yesus anak Yusuf dan Maria adalah Kristus? Apakah Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia? Meskipun demikian, kita sebagai orang percaya semestinya tidak ragu, karena Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwa Yesus itulah yang ditentukan oleh Allah menyelamatkan manusia dan segala sesuatu. Keyakinan akan hal itu diperlihatkan secara jelas dalam penglihatan Rasul Yohanes melalui penglihatan eskatologis atau penglihatan akhir zaman yang menyatakan bahwa Yesus, sang keturunan dari Yehuda, yang layak membuka gulungan yang bertuliskan dua sisi. Mengapa? Sebab dialah anak domba Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Darahnya yang kudus telah dicurahkan untuk menghapus dan mengampuni dosa manusia. Dan dengan darahnya Ia telah membeli segala sesuatu bagi Allah. Itulah sebabnya Ia layak menerima segala penyembahan dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berdasarkan kesaksian Yohanes bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang telah mencurahkan darahnya yang kudus untuk pengampunan dosa kita, maka sepatutnya kita makin teguh dalam iman kepadanya, sebab dialah sesungguhnya anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Amin. Agar kita dimampukan untuk menjalani kehidupan hari ini berdasarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur untuk segala penyertaan-Mu yang boleh kami alami. Terima kasih oleh karena perkenan-Mu, sehingga hari ini kami masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami untuk terus teguh dalam iman bahwa Yesus Kristus dialah anak domba Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Sungguh dalam kerendahan hati, kami menyadari bahwa kami terbatas dalam memahami firman-Mu. Karena itu, tolong kami untuk terus belajar dan memahami firman-Mu, agar kami tetap hidup dalam iman bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ini kami memohon pertolongan-Mu, agar di hari ini kami dimampukan dalam mengangkat setiap tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan pekerjaan yang baik untuk mereka kerjakan. Anak-anak yang masih dalam pertumbuhan dan pendidikan, berkatilah mereka, agar mereka boleh bertumbuh dengan baik serta diberikan ketekunan dalam menempuh pendidikan, sehingga apa yang mereka harapkan kelak boleh tercapai oleh karena perkenaan Tuhan. Berkati setiap pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, berilah mereka kekuatan, kesehatan untuk terus mengangkat pelayanan dengan baik, sehingga setiap pelayanan yang diembankan boleh diterima dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan, yang sedang mengalami pergumulan oleh karena keadaan kehidupan, Tuhan hiburkan, dan mampukan mereka untuk menghadapi setiap pergumulan yang mereka hadapi. Bapa di sorga, seluruh keadaan kehidupan kami hari ini bahkan pada hari-hari ke depannya, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah persekutuan kita melalui renungan harian Toraya hari ini. Selamat menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita semua.